Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di tengah saudara kita ada yang diuji dengan banjir, ada yang diuji dengan gunung yang meletus, ya. Kita tidak bisa membantu mereka, minimal kita doakan, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, hartanya, keluarganya, apapun yang hilang, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu bacakan, sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selama hidup, ya nggak tahu ini, boleh jadi lagi ceramah gini jatuh, ya kan? Atau lagi duduk gini tiba-tiba. Nah, yang namanya ajal tidak mengenal siaran tunda, nggak ada. Ya, tidak mengenal siaran ulang. Orang nampaknya sehat, tidak ada tanda-tanda, ya. Kalau sudah ajalnya tidak akan bisa dimajukan dan tidak dimundurkan. Kita berdoa mudah-mudahan istiqomah mengikuti ajaran, risalah dan sunnah beliau sampai nanti nafas yang terakhir yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan kita berharap dan berdoa di hari kiamat kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan membahas salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya mereka adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abdullah bin Salam. Ya, nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Salam, ya. Ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal oleh para sahabat dan generasi tabi'in. Setiap kali melihat Abdullah bin Salam, mereka selalu mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah." Siapa yang ingin matanya dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi melihatnya itu adem gitu, ya. Kata para sahabat, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki termasuk profil ahli surga? Nah, apa kata mereka? Falyanzur ila Abdullah bin Salam. Maka lihatlah laki ini. Siapa? Abdullah bin Salam. Ya. Kalau para sahabat tabiin, mereka lihat langsung. Ya, lihat langsung, lihat bagaimana bicaranya, bagaimana sholatnya. Kita ini kan enggak. Ya, kita ini hanya bisa membaca apa? Riwayat-riwayatnya, itu pun jumlahnya sangat sedikit yang sampai kepada kita. Tapi kita punya cita-cita yang sama. Mudah-mudahan kalau Abdullah bin Salam ini disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk profil ahli surga. Mudah-mudahan kita ketika mendengar, membaca kisah tentang Abdullah bin Salam ini, yang tadinya surga itu jauh, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita harus mencontoh. Dan kata para ulama, tasyabahu
sering-sering meniru. Ya, jangan kalah dengan orang bisnis. Orang bisnis itu kan meniru semua sebetulnya, ya kan? Kenapa kata para? Karena kalau kita meniru, kalaupun nggak 100% bisa ngikuti Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna tasyabuha bil kirami falahu. Meniru orang-orang yang baik itu adalah sebuah kemenangan, adalah sesuatu hal yang luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Abdullah bin Salam? Ini beliau asli orang Yathrib. Ya, tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, nanti dirubah namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu ruhbanun min ruhbanil Yahud. Ya, tokoh agama daripada agama Yahudi. Dan memang di Madinah ini orang Yahudi jumlahnya apa? Banyak. Ya, makanya nanti dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kelompok Yahudi yang memang langsung dilawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini harus yakin, ya, para ulama sudah beristihad di Palestina melakukan perundingan, tidak ada yang ditepati. Al-Quran sebetulnya sudah memberikan isyarat karakter utama orang Yahudi. Mudah-mudahan ini tidak ada pada kita. Karakter utama orang-orang Yahudi, jangankan dengan sesama makhluk Allah, dengan Allah saja mereka berkhianat ketika berjanji. Ya, dan ini dilakukan. Ternyata ujung-ujungnya orang Yahudi memang selalu apa? Berkhianat. Ya, makanya Rasulullah SAW marah besar. Ya. Nah, Abdullah bin Salam ini karena termasuk tokoh agama, kiai, ustadz, ya, orang yang ditokohkan oleh orang-orang Yahudi, tiap hari hidupnya kegiatannya hanya 3. Ya. Dan para ulama termasuk Imam Al-Ghazali menganjurkan orang muslim itu waktunya kan kita 24 jam. Ya. 8 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 jam untuk kasab, mencari maisha, kehidupan apapun, bekerja, ngantor, jualan. 8 jam untuk istirahat. Dan kata beliau, kalau kita bagi 8 jam seperti ini saja sebutnya khusron, rugi. Karena kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Iya apa enggak nih? Nah, ini bukan khutbah Jumat, iya apa enggak? Bapak jangan terlalu tegang. Jadi kalau kita bagi saja ya, 24 jam nih tiap hari kita tidur 8 jam, itu kalau umur kita 60 tahun, kita selama hidup tidur berapa? 20. Itu kalau normal, belum pas bayi. Belum lagi nanti pas agak-agak tua tuh, ya. Dikit-dikit tidur, bangun, dikit. Itu berarti lebih dari 20 tahun gitu, ya. Ini kalau kita bisa memanage sehari dibagi 3. Ya, Masya Allah. Abdullah bin Salam ini membagi hidupnya sebelum masuk Islam ya 3. Yang pertama, fasyatrun, 8 jam pertama fil kanisi lil wa'di wal ibadah. Ya, 8 jam dia gunakan berada di sinagog, ya, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, untuk memberikan ceramah dan ibadah. Masya Allah, ya. Makanya ini kita minimal hadir sholat berjamaah 5 waktu itu, ya. Dan saya selalu menganjurkan yang rumahnya dekat jangan pakai motor. Kalau bapak yang 5 menit jalan ini, ya, berangkat 5 menit, pulang 5 menit, itu kalau sholat 5 waktu di masjid sudah memenuhi standar kesehatan, 30 menit sudah jalan kaki. Dan itu sehat itu menurut para dokter. Ya. Yang ini dikit pakai motor, sayang gitu. Nah, tapi memang kita harus datang ke masjidnya lebih awal. Ya, jangan sampai kejadian ada di beberapa masjid. Alhamdulillah ini masjidnya pintunya kayu. Ada masjid yang pintunya kaca. Ngejar sholat qobliyah, lupa. Saudaranya masuk di depan, dia masuk belakang. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sholat qobliyah berarti datangnya harus lebih awal. Ya, ini bukan peraturan. Saya menganjurkan. Saya termasuk di rumah gak pernah pakai motor, pakai sepeda, jalan. Karena dihitung, 5 menit berangkat, 5 menit pulang. Berarti kalau 5 kali sehari kita ke masjid, berarti 10 menit kali berapa? Kali 5. Itu sudah lebih dari 30 menit. Insya Allah sehat. Gitu ya. Karena kalau sengaja kadang-kadang kita malas jalan. Ya kan? Males jalan nih, programkan khususnya yang rumah-rumahnya dekat, kira-kira kecuali yang memang jauh atau tidak memungkinkan, ada uzur ya silahkan ya. Jadi ini dia fokus ya 8 jam untuk memberikan ceramah, memberikan mau'izah hasanah dan juga ibadah. Kemudian juga yang kedua,
wa syatrun fi bustanin lahu. Ya, 8 jam yang kedua dia bagi untuk berkebun. Ya. Dan ini siapapun kita, profesinya apapun, harus punya bisnis, harus punya usaha. Ini saya selalu ulang-ulang. Ya. Baca profilnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, usaha. Ya, dagang sate. Padahal pemimpin organisasi terbesar di dunia itu apa? Nahdlatul Ulama. Jumlah anggotanya nggak ada. Ya. Bahkan kalau dihitung dengan negara Timur Tengah, itu jumlah anggota Nahdlatul Ulama lebih banyak daripada jumlah penduduk satu negara di Timur Tengah. Karena negaranya kecil-kecil. Gitu. Mungkin di kita ukuran kabupaten. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga sama. Jualan. Gitu. Sehingga apa? Orang kalau dia punya penghasilan tidak menyandarkan kepada apa? Apapun. Dia mau sekarang disuruh ceramah, besok di stop, nggak ada masalah. Dia mau hari ini berpendapat yang dia yakini kebenarannya, tiba-tiba dikucilkan, tidak ada masalah. Tapi kalau ulama yang memang menyandarkan kepada gaji, begitu dia digeser, berat. Mungkin dianya bisa bertahan, gimana dengan istri dan anak-anaknya? Dan ini yang banyak terjadi. Ya, makanya kami dulu di pesantren didoktrin, lebih baik jadi ekor teri lebih baik jadi kepala teri daripada ekor kakap. Maksudnya walaupun punya warung kecil, punya usaha kecil, hanya jualan. Dan ini kita praktekkan, alhamdulillah. Saya semasa kuliah jualan donat, jualan ayam bakar. Alhamdulillah nggak pernah minta-minta. Ya. Dan kalau kita punya penghasilan, nggak ada. Orang mau bicara apapun, mau mendorong apapun, kita nggak punya kepentingan. Tapi kalau yang dia karena gaji, karena jabatan, itu mudah. Makanya ini dicontohkan nih ya. Bahkan sebelum masuk Islam dia sudah seperti ini. Ya, dan banyak saya kira tokoh-tokoh ulama di Indonesia ya, itu dulu mereka termasuk terbiasa seperti itu. Supaya apa? Ketika dia memimpin apapun, mendapatkan amanah apapun, tidak bisa digeser-geser oleh kepentingan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga, ini beliau kalau tadi ya, kita gunakan waktu untuk istirahat. Sebagian besar dari 8 jam itu wasyatrun ma'at Taurah, membulak-balik membaca kitab apa? Taurah. Ya, berarti kalau kita usahakan sebelum tidur baca Al-Qur'an, ya. Minimal hafal surah yang kita hafal kecil-kecil itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Setidak hafal-hafalnya orang Indonesia, minimal sebagian besar sampai surat Ad-Duha itu hafal. Karena umum dibaca di masjid-masjid. Ya, itu sebelum tidur kita baca. Nah, ini beliau mengkaji. Ya. Dan ternyata, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Tolhah kemarin dapat hidayah ketika sedang bisnis, ini dia mendapatkan hidayah ketika sedang membuka-buka kitab Taurat. Dan dia ketika mempelajari kitab Taurat ini disebutkan bahwa Nabi yang terakhir namanya siapa? Ahmad. Ya. Kemudian nanti dalam kitab itu Taurat disebutkan dia akan hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib dan menjadikan muqam. Muqam itu karena memang khusus untuk para sahabat yang hijrah tidak boleh kembali lagi ke kota Mekah. Ya, jadi yang tadinya orang Mekah itu ketika sudah peristiwa hijrah itu mereka tidak boleh kembali lagi ke kota Mekah. Ya, dan ini termasuk kekhususan para sahabat. Makanya mereka ada yang hijrah ke Kufah, ada yang ke Basrah. Bahkan kalau sekarang ini yang paling dibuka untuk di Turki, itu banyak kuburan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka menyebarkan Islam. Dibuka, itu selalu diulang-ulang dan menemukan nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai suatu hari, ya, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat akan hijrah ke kota di mana beliau tinggal, yaitu Yathrib. Pada saat itu belum dirubah namanya. Ya, ini penduduk kota Madinah, mereka berbondong-bondong. Ya, bahkan ini kata Abdullah bin Salam, saya sengaja ulang-ulang buka. Ya, ulang-ulang buka itu kitab Taurat, ingin memastikan namanya siapa, sifatnya seperti apa, bagaimana. Dan ternyata begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjid Quba dan hendak memasuki kota Madinah, semua orang berbondong-bondong menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Abdullah, "Fama in sami'atul khabar," tidak mendengar ketika orang-orang semua keluar.
Ya, Masya Allah. Makanya orang baik walaupun musuhnya banyak, yang penting dia jangan nyari musuh. Insya Allah yang mendoakan juga apa? Banyak. Ya, saya selalu mengingatkan di dunia ini rumusnya jangan nafsi-nafsi. Kalau mau nafsi-nafsi masuk kuburan atau padang mahsyar saja. Ya, karena di dunia harus berjamaah. Yang lebih bantu yang kurang. Yang kurang minta bantuan kepada yang apa? Yang lebih. Nah, ini rumusnya di dunia. Tapi kalau nafsi-nafsi, ini bahasa nanti di mana? Di alam kubur. Ya, jadi kalau orang di dunia, dan gak mungkin sebetulnya mustahil. Kalau ada yang di dunia hidupnya bisa apa? Nafsi-nafsi. Ya, datang Rasulullah SAW. Ya, kata Abdullah, saya sedang naik fi rasi nakhlatin a'malu biha. Karena siang hari tadi ya, sedang berada di kebunnya, dia sedang panen pohon kurma dan sedang naik di atas pohon kurma. Melihat Rasulullah SAW datang begitu kelihatan, dia secara spontan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal dia belum masuk Islam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang, kata para ulama, kalau mengikuti fitrahnya itu mustahil kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Mustahil. Ya. Tapi umumnya orang menyimpang dari ketauhidan karena apa? Tidak mengikuti fitrahnya. Menyeleweng dari fitrahnya. Karena fitrah manusia sudah dari penciptaannya memang ada naluri bertuhan. Gitu. Istilah orang-orang modernnya seperti itu. Makanya kalau yang disembah bukan Allah, pasti akan ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Ya. Ketika mengucapkan kalimat ini, kata Abdullah bin Salam, faqalat li ammati, ya bibinya yang perempuan yang berada di bawah pohon karena sudah tua tidak bisa naik, ya. Ketika mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mengatakan khayyabakallah. Engkau ini kenapa? Ya, engkau ini kenapa kayak orang gila kok tiba-tiba apa? Takbir, ya. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta syai'an fawqa dzalik. Saya enggak terlalu yakin kalau tiba-tiba ada Musa bin Imran, ya. Orang-orang Yahudi kan mereka yang diyakini nabinya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata bibinya ini, saya tidak begitu yakin kalau sekarang ini yang datang adalah Musa bin Imran, engkau akan bertakbir sekeras ini. Insya Allah. Apa kata Abdullah bin Salam? Ya ammati, innahu wallahi akhu Musa bin Imran. Ya, saya lebih senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini masih saudaranya siapa? Musa bin Imran. Ya, masih saudaranya Musa bin Imran. Di sini nasabnya bukan nasab karena ideologis, tapi nasab karena sama-sama mendakwahkan agama apa? Tauhid. Ya, Masya Allah. Wa ala dinihi, dan mengikuti agama yang dulu menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh Nabi Musa. Makanya termasuk di antara puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram, ya, puasa Asyura, itu kan Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian puasa? Ini hari di mana Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oh, kalau gitu, kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bihi. Kami lebih berhak dari kalian untuk apa? Mensyukuri keselamatan Nabi Musa. Ya, jadi disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Ya, fasakatat. Ya, bibinya ini tiba-tiba diam. Ahuan nabi, bukankah dia itu nabi alladzi kuntum tukhbirunana, yang sering kau sampaikan dalam ceramah-ceramah gitu. Jadi kalau ada orang yang mengikuti agama Yahud atau Nasara, kalau dia hak mengikuti Taurat dan Injil, harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Dan saya kemarin mengikuti seminar, ya, ini mahalnya ilmu, ya. Makanya yang masih memungkinkan untuk menuntut ilmu apapun, dunia ataupun akhirat, kejar. Karena ilmu ini salah satu di antara yang akan menghantarkan seseorang menuju ma'rifatullah. Ada seorang da'i, ya, namanya Muhammad Joban. Aslinya orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Amerika. Banyak perempuan yang masuk Islam itu gara-gara ilmu. Ya. Orang di Eropa ditekan, ya, dilawan, itu mereka nggak mempan. Tapi dengan ilmu itu mereka mempannya. Mereka datang ke komunitas perempuan-perempuan, ya. Kemudian dia hanya mengatakan, tahu nggak bahwasannya dalam kitab kalian ini harusnya perempuan itu pakai jilbab. Mereka kaget, loh, yang benar, gitu.
Karena dalam doktrin mereka tidak boleh mengkaji kitab kecuali harus di bawah bimbingan siapa? Pastornya, nggak boleh. Ya. Makanya satu-satunya kitab yang paling banyak dicetak hanya Al-Quran. Karena Al-Quran siapapun silahkan. Kalau menafsirkan memang, tapi orang membaca, tadabur boleh jadi Allah memberikan ilmu. Ya. Tapi kalau ini mereka nggak boleh. Mereka kaget. Dan memang Muhammad Juban ini dia mengkaji kitab Bibel itu. Ya. Cetakan lama, cetakan baru, kemudian ada nama-namanya itu. Kata dia, silahkan buka halaman sekian, ayat sekian. Buka halaman sekian. Itu ternyata begitu mereka buka dan ternyata betul. Ya, jilbab itu bukan hanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi juga apa? Ada dalam ajaran mereka. Dan yang paling contoh, lihat aja itu. Yang mereka jadikan biarawati. Itu kan pakai tutup rapat. Gitu. Ya, tapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala makanya menyebutkan penyimpangan secara tegas. Ya. Dan bahkan kita senantiasa berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu makanya mereka nggak mau menerima itu sampai sekarang. Ya. Jadi ini mahalnya ilmu. Ya. Kemudian ketika ditanya tentang ini, bukankah ini Nabi yang sering kau sampaikan? Kata Abdullah bin Salam, na'am. Ya. Ya. Kemudian setelah itu dia turun dari pohon kurma. Ya. Kemudian mendengarkan Rasulullah SAW disambut dan masya Allah. Rasulullah SAW ketika datang, an-nasu yazdahimun. Orang yang belum masuk Islam itu datang. Dan memang orang baik pasti. Mau musuh, mau apapun, lihat saja. Ya. Boleh kalau punya kepentingan mungkin akan dilawan. Tapi lihat ketika sholat jenazah. Boleh jadi dia musuhnya, tapi akan datang. Gitu. Kenapa? Fitrah. Nggak bisa dibohongi. Orang baik itu tetap akan baik walaupun apa? Ditutup-tutupi oleh opini. Tapi orang jahat mau dibagus seperti apapun ya tetap buruk. Ya karena yang namanya orang jahat itu seperti bangke. Lama-kelamaan pasti akan apa? Tercium. Ya, tercium juga. Masya Allah. Rasulullah SAW disambut. Beliau hanya mengatakan, ini termasuk riwayatnya ya. Baru masuk Islam sudah meriwayatkan hadis. Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam. Nggak ada satu hadis pun yang kita punya riwayatnya. Masya Allah. Ini karena memang dia alim min ulama ya. Ketika mendengar langsung ingat. Apa kata Rasulullah SAW begitu sampai di kota Madinah? Ayyuhan nas. Wahai segenap manusia. Absyus salam. Sering-sering mengucapkan apa? Salam. Tebarkan salam. Yang paling utama ucapkan assalamualaikum. Ya. Ini masih banyak yang dianggap aneh. Orang baca salam dianggap apa? Aneh. Menurut saya yang aneh malah yang bilang selamat pagi. Pagi diselamatin. Ya kan? Kan nggak perlu diselamatin juga udah Allah yang ngatur. Kalau gilirannya dia datang. Ya kan? Tapi kalau kita bilang assalamualaikum, dijawab oleh saudara kita apa? Saling mendoakan. Dan diantara nama Allah itu adalah assalam. Masya Allah. Ya. Mengucapkan kata absus salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Bagi-bagi makanan. Ya. Makanya orang-orang yang sering bagi-bagi makanan itu Masya Allah berkah hidupnya. Kenapa? Mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah. Ya, makanya ini di kota ini agak berat ini. Ya, bagi-bagi makan ini kita hanya di jadwal Jumat berkah. Ya, harusnya tiap hari. Ya, bikin program apapun silahkan nih. Bapak. Kalau perlu ada tiap hari. Ya, yang sudah ada programnya orang nge-share sholat jenazah ini sudah ada. Ya, ini luar biasa ini. Ya, jadi membantu orang yang ingin mendapatkan pahala sholat jenazah. Ini orang kerjaannya kemana-mana lihat masjid ada warna kuning langsung tulis. Di masjid fulan ada sholat jenazah, sebar. Di masjid fulan ada sholat, Masya Allah. Ini pahalanya orang banyak ini. Ya, nah ini coba ya kalau susah karena di kota ini kadang-kadang kita mau mengunjungi orang, orangnya nggak ada, orangnya ada, kita lagi punya kerjaan ya. Nah ini mungkin kalau ada program dititipkan sedekah gitu. Atau seperti di masjid sebagian sudah ada tuh. Simpen kotak. Yang mau sedekah silakan. Yang mau ngambil silakan secukupnya. Masya Allah. Nah ini juga apa? Membantu. Ya membantu. Jadi saling berbagi makanan. Kemudian yang ketiga. Ini yang berat. Wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari. Ketika orang-orang dalam keadaan apa? Tidur. Ya. Jadi sebarkan salam. Saling memberi makanan, ya. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahan wasilul arham, sambung tali silaturahim, ya. Di sini hanya menyebutkan 3 saja, sholat waktu malam ketika orang-orang apa kata Rasulullah?
tadkhulul jannata bisalam. Orang yang mengamalkan ini insya Allah akan masuk ke dalam surga dalam keadaan apa? Damai dan sentosa. Ya Allah. Jadi ini nggak susah-susah nih ya. Sering baca salam. Baca salam itu bukan hanya makna lebih luasnya mengucapkan assalamualaikum. Jaga diri kita. Perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya, perilaku kita yang menyakiti orang lain itu sudah afsyus salam. Ya, memberikan makanan juga sama. Ini bisa banyak dengan cara. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, ya, saya mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aiqantu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Saya yakin seyakin-yakinnya melihat wajah Rasulullah ini bukan orang penipu. Karena sudah ada image, opini yang dibangun di kota Mekah bahwa Rasulullah itu apa? Sahirun, majnun, kadzab, asatirul awwalin. Kata Abdullah bin Salam, saya melihat mukanya Rasulullah tidak ada isyarat sedikit pun kalau beliau ini apa? Tukang dusta. Masya Allah. Maka langsung summa danautu minhu. Saya mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa ragu. Wa syahidtu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, begitu cepatnya. Ya, makanya saya termasuk yang hadir di majelis seperti ini berdoa. Ya, mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang yang hidupnya senang hadir di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan nanti saat wafat nih kita dalam kondisi terbaik, karena kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjamin. Jangankan kita sahabat saja yang dibaiat langsung oleh Rasulullah, ada yang murtad. Kita ini kan nggak pernah melihat wajah Rasulullah. Paling hanya mendengar riwayat Rasulullah itu seperti ini, para sahabat ini seperti ini. Bacaan Al-Quran juga kita tidak langsung bacaannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah orang kesekian. Makanya dengan hadir di majelis, sholat berjamaah, ya mengamalkan ajaran Islam, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mas muka siapa namamu? Rasulullah kaget. Nggak diceramahi, nggak didakwahi, kok tiba-tiba langsung masuk Islam. Apa katanya? Al-Husain ibn Salam. Jadi nama aslinya Al-Husain. Husain itu anak kuda. Ya, Hison itu kuda yang besar. Kalau Husain kudanya kecil, anaknya. Sama dengan bapak kalau kasih nama Umar, orangnya gede. Tapi kalau kecil Umair. Ya, kalau orangnya gede, orang Arab Hasan. Kalau kecil Husain. Ya, itu disebutnya dalam bahasa Arab tasghir. Kata Rasulullah, bal Abdullah bin Salam. Ya, karena engkau sudah masuk Islam, jangan masa anak kuda. Ya kan? Masa ngasih nama apa? Anak kuda. Ganti, kata Rasulullah, engkau mulai hari ini namanya siapa? Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? Faqultu na'am. Iya, kalau begitu wahai Rasulullah, Abdullah bin Salam, mulai hari ini saya namanya Abdullah bin Salam. Walladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi yang mengutusmu, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, ma uhibbu annali bihisman akhar ba'dalum. Saya tidak senang ya memiliki nama yang lain setelah memiliki nama yang diberikan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang paling baik memang adalah nama yang belakangnya adalah salah satu ismun min asma'illahil husna atau sifatun min sifatihil ula, kemudian di depannya pakai abdu. Ini nama yang paling baik ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdurrahim. Ya, ini termasuk nama-nama yang baik. Wah, yang lain juga baik ya. Yang penting konotasi maknanya apa? Positif. Ya, jangan ngasih nama anak-anak kita nama-nama yang buruk ya. Sekalipun keren ya, sekalipun lagi ngetren, nah, jangan ya. Karena saya mendengar di beberapa daerah, ini orang Indonesia tapi namanya ngeri gitu, dengernya aja serem. Ini beneran lahir di Indonesia apa di mana? Mungkin bapak yang senyum tahu daerah mana itu. Saya, ini namanya, maksudnya kalau orang sono ya hidungnya mancung tinggi gitu. Ini kulitnya sawo matang namanya, ini kayaknya nggak cocok ya. Nah, ini banyak ya. Tapi kalau dari bahasa apapun silahkan ya. Jadi semenjak itu beliau namanya dirubah menjadi siapa? Abdullah bin Salam. Termasuk ini kata para ulama, kalau ada di antara kita orang tua kita dulu ya goflah, lalai, ngasih nama yang kurang baik, boleh dirubah. Ya, boleh dirubah.
Ya, kalau orang kita katanya harus numpang gitu. Ya, itu tradisi aja. Ya, kalau rubah aja. Memang hanya yang jadi masalah mungkin nanti di akte kelahiran, ijazah, nah itu yang repot ya. Tapi kalau konotasinya jelek, ya ganti saja. Ya, ganti saja, ganti dengan yang baik. Mudah-mudahan karena nama itu adalah doa, ya. Nama adalah doa, ya. Ini. Kemudian setelah masuk Islam, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena merasa tertinggal dengan sahabat-sahabat yang lain yang berada di kota Mekah atau yang di Madinah, tapi mereka ikut 2 kali bai'ah. Bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua, atau sudah masuk Islam duluan karena didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Gitu. Ini merasa ketinggalan, selalu kemanapun ada Rasulullah, Abdullah bin Salam ini selalu hadir di majelis Rasulullah SAW. Ya, dan ini juga alhamdulillah banyak ditiru. Ada orang yang dulu nggak sempat mengaji, nggak sempat membaca Al-Quran, sekarang sudah pensiun atau waktunya lebih luang, anak-anak sudah dewasa, jangan dibuang waktu itu. Ya, ikut majelis ta'lim, ikut program tahsin. Ya, walaupun usaha bapak ini berat memang, ya, baru 50-60 ikut tahsin itu, yang ada malah giginya copot. Ini saya ngajar sendiri. Ya, lulusan Undip tahun 81, saya aja belum lahir. Ya. Saya malah giginya copot. Ternyata depannya gigi apa? Palsu gitu. Dan kita kan nggak tahu. Ustaz, bukan saya nggak mau. Giginya copot. Itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi jiddiyahnya, kesungguhannya dia mau belajar, ini yang dinilai mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi ini. Ini saya lihat di depan ada pengumumannya belajar tahsin. Itu banyak. Ada lagi sebagian yang nggak lagi. Nggak lagi. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin apa sih? Karena udah sekali benar, 2-3 kalinya nggak lagi. Itu memang tapi kila selama belajar itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kesungguhannya, ya. Dan saya selalu mengingatkan jangan lihat hasil. Jangan lihat hasil. Ini karena kebanyakan ya belajar Al-Quran, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, orang ingin buru-buru lihat hasil. Ya, susah. Ini rata-rata banyak yang muntaber. Apa muntaber? Bukan muntaberak, mundur tanpa berita. Rata-rata program tahsin tuh hari pertama diumumin alhamdulillah 20. 15 sampai usahanya ini. Aduh, gimana saya menyimaknya? Pertemuan kedua mulai. Udah tektokan nih berdua. Sampai bahkan pernah ada yang usaha itu datang murid yang ada sama sekali. Masya Allah. Ya, ini memang butuh perjuangan. Ya, ini kita harus niru nih. Abdullah bin Salam. Justru kita harus balas dendam yang baik ini. Dulu ketika kita muda nggak sempat nih, sekarang alhamdulillah rizki ada, rumah sudah punya, anak-anak kita rata-rata sudah berkeluarga. Ini gunakan. Malah kalau perlu perbanyak untuk mengikuti program-program yang seperti ini. Mudah-mudahan akhir-akhir ajal kita nih, ya, yang sudah dipatok oleh Rasulullah kurang lebih 60-70. Mudah-mudahan ya Allah alangkah indahnya, ya. Dan mudah-mudahan isyarat yang baik. Orang kalau meninggal dia sedang ikut program tahsin apa? Al-Quran. Orang meninggal sedang i'tikaf di masjid. Orang meninggal sedang menunggu syuruk. Ya, habis sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Ini mudah-mudahan isyarat. Walaupun kita tidak bisa memastikan ya. Tapi isyarat-isyarat seperti ini mudah-mudahan tanda kebaikan. Bahwa orang ini meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Belajar dengan Rasulullah SAW. Tasmi Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Dan ada satu informasi yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Ya, yang tadi. Orang-orang Yahudi itu karakter aslinya memang mereka pengkhianat. Sampai hari kiamat Bapak boleh cek. Orang Yahudi pengkhianat. Termasuk hari ini yang menguasai dunia. Itu adalah pengkhianat-pengkhianat. Walaupun mereka bermain di belakang layar. Ya. Kata Abdullah bin Salam. Wahai Rasulullah, hati-hati dengan orang Yahudi di kota Madinah. Karena mereka qaumu buhtanin wa batil. Mereka itu semua walaupun tampilannya seperti meyakinkan orang-orang yang benar, tapi mereka adalah buhtan, penipu kelas kakap. Ya, sama dengan kayak kita sekarang ini. Ya, suruh minjem uang besar-besaran. Itu nanti semua negara kita diambil. Itu kerjaan mereka itu. Dan jumlahnya nggak banyak. Orang Yahudi ini hanya jutaan. Kita sampai kata para ulama, orang Indonesia kencing aja, orang Yahudi itu tenggelam. Tapi karena memang mereka berpikirnya lebih, mereka punya
jaringan yang luar biasa. Mereka punya cita-cita ingin mendirikan negara Yahudi terbesar di dunia. Yang utamanya adalah negara Arab semua itu mereka ingin rubah jadi Yahudi. Itu cita-cita mereka dan mereka wujudkan dalam protokol Yahudi. Gitu. Mereka bikin tahun berapa? Walaupun sekarang sudah banyak yang lewat dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud. Gitu. Ya. Kata Rasul, apa yang harus saya lakukan? Engkau undang orang Yahudi ini ke sini, ya. Di rumahnya Rasulullah SAW. Saya pura-pura masuk ke ruangan. Kemudian diskusi dengan mereka, tanya, ya, jangan kasih tahu kalau saya sudah masuk Islam. Insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, menerima masukan daripada Abdullah bin Husain ini. Kemudian Rasulullah sudah, kamu masuk kamar. Ya. Kemudian ketika masuk dalam kamar Rasulullah SAW sampaikan ajaran Islam. Islam ini seperti ini. Kemudian akidah kita seperti ini. Ibadah kita seperti syariat. Itu mereka malah apa? Yujadilun, membantah. Ya. Jadi mereka sebelum Rasulullah SAW sampai sudah apa? Dibantah. Mujadalah. Ya. Dibantah. Wa yumarun, bahkan sekecil apapun mereka. Wah, ini nggak benar. Masa sih seperti ini? Oh, Masya Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW karena terus ya ditanya sudah, akhirnya tanya seperti yang tadi disyaratkan oleh Abdullah bin Salam, ma manzilatul Husain ibn Salam fikum. Namanya sengaja nggak pakai Abdullah, karena kalau pakai Abdullah sudah curiga pasti ini berubah gitu. Bagaimana kedudukan Husain bin Salam menurut kalian? Ya. Apa kata mereka? Sayyiduna. Oh, ini pemimpin kami. Nah, belum tahu kalau Husain ini sudah masuk Islam. Dan dia dalam kamar. Ya. Wabnu sayyidina, dan anak daripada pemimpin kami. Maksudnya bapaknya dulu juga memang tokoh agama. Anaknya tokoh agama dan dikenal kesolehannya, ketakwaannya. Wahabruna wa'alimuna. Ya. Wabnu habrina. Ini dia anaknya ulama dan dia juga ulama besar. Gitu. Kemudian mereka mengatakan, Rasulullah SAW ketika mereka mengatakan ini, afara'aitum in aslama fatuslimun, kalau kalian mengatakan bahwa Husain bin Salam ini seperti yang kalian tadi sebutkan, bagaimana kalau dia masuk Islam? Kalian masuk Islam apa enggak? Itu dites oleh Rasul. Apa kata mereka? Hasyalillah, mustahil bagi kami. Mustahil bagi kami untuk masuk apa? Islam. Kemudian keluar Abdullah bin Salam, ya. Kemudian Rasulullah SAW betul tadi ya, ketika keluar kata Abdullah bin Salam, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, waqbalu ma ja'akum bihi Muhammad, dan terima risalah yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Itu kan mereka di awal muji-muji ya. Sayyiduna wabnu sayyidina, alimuna wabnu alimina. Begitu ketahuan masuk Islam, ya, mereka mengatakan kadzabta, engkau ini dusta. Gitu. Jadi standar benar, salah bukan pada risalahnya, tapi pada siapa? Orangnya. Ketika dia masih beragama Yahudi dipuji-puji. Ketika sudah dianggap berbelot, di apa? Dicaci maki, diinjak-injak. Nah, ini juga tidak boleh. Kita karena tidak suka sama orang, padahal dia hak, kita jelek-jelekan, nggak boleh. Ya. Kalau benar, sampaikan kebenarannya. Ada yang keliru, sampaikan kekeliruannya. Ya, nggak perlu yang baiknya juga menjadi apa? Buruk. Masya Allah. Ya, maka dari sini Rasulullah SAW ya melihat betul dan menyaksikan betul apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam ini. Kemudian Rasulullah SAW ya dikatakan oleh Abdullah bin Salam, innal yahuda qaumu buhtanin wa batil. Ya, sungguhnya Rasulullah sudah tidak perlu ragu lagi bahwa mereka ini ya pekerjaannya hanya berdusta dan juga condong kepada kebatilan. Ya, walaupun dalam beberapa hal nanti Rasulullah SAW ini juga pelajaran bagi kita sebetulnya, bisa saja Rasulullah tidak menerima untuk hidup damai dengan mereka, bisa saja. Ya, tapi Islam pada prinsipnya dengan siapapun di bumi manapun, selama tidak mengganggu, tidak menodai nilai-nilai agama, tidak mencampur adukan sesuatu yang sudah usul pokok-pokok agama, hidup dengan siapa aja silahkan. Ya, tapi di sini ternyata akhirnya betul
beberapa kali Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan mereka selalu apa? Dikhianati, ya. Makanya nanti ada peperangan namanya Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani apa? Itu orang-orang Yahudi yang mereka dulu depan Rasulullah, ya, ternyata di belakang bekerja sama dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Salam ini sepanjang hidupnya senantiasa ya hadir di majlis Rasulullah SAW, memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada Rasulullah SAW, sampai ketika Rasulullah SAW wafat pun ini beliau termasuk menjadi rujukan para sahabat dalam menuntut ilmu, ya. Di Masjid Nabawi beliau punya majelis ilmu, ya, disebutnya dulu halaqah, ya. Halaqah ini secara bahasa Arab sebetulnya lingkaran. Orang melingkar apapun disebutnya apa? Halaqah, ya. Makanya sering kita dengar dalam kitab-kitab para ulama halaqatul ilmi, halaqatul zikri, ya. Ini asalnya adalah lingkaran-lingkaran seperti itu, ya. Nah, ketika para sahabat ada di sini riwayat, ya, yang disebutkan oleh Qais bin Abbad, ya, dan juga yang lain menyebutkan, kuntu jalisan fi halaqatin min halaqatil ilmi fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Pernah suatu hari, kata Qais bin Abbad, saya hadir di salah satu majelis ilmu. Dan ini sekarang kalau yang haji ataupun yang umroh manfaatkan, ya. Dan mungkin sedikit yang tahu kalau di Masjid Nabawi itu ada pengajian dan pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, ada halaqah khusus itu yang isi memang orang Indonesia, gitu. Tapi sudah ditunjuk oleh kerajaan, mereka mendapatkan lisensi bisa ngajar di situ, ya. Dan ini memang harus nyari yang paling banyak memang bahasa Arab memang, ya. Dan umumnya memang orang-orang Pakistan, orang dari Afrika, mereka rata-rata ngerti bahasa Arab. Ini kita ini memang nggak ada, makanya harus bikin dulu mungkin kunci Arab gitu, ya. Karena kalau bahasa Inggris banyak ini, karena di rumah rata-rata punya kunci Inggris, ya. Rata-rata pada ngerti gitu, minimal yang ini bahasa Arab ini kadang-kadang khamsuriyal aja susah. Ingatnya jadi arba rokaat gitu. Orang Arab kan bingung, ini mau sholat apa ini arba rokaat gitu. Nawar tapi arba rokaat gitu. Tapi kalau bahasa Inggris rata-rata bisa. Maksudnya yang kecil itu bisa. Bahasa Arab itu orang Indonesia kurang. Sampai saya pernah sengaja masuk ke perpustakaan di Masjidil Haram itu, saya perhatikan rak buku yang ada kitab bahasa Indonesia itu bisa dihitung jari. Padahal yang berbahasa Spanyol, bahasa Prancis banyak. Padahal kita ini muslim apa? Terbesar di dunia. Saya, berarti kita ini memang secara keilmuan jauh tertinggal sampai dengan saudara-saudara kita yang mereka secara jumlah minoritas gitu. Hanya bisa dihitung. Nanti mungkin Bapak sesekali, ya, kalau umroh masuk ke perpustakaan Masjidil Haram itu, Masya Allah, tempatnya nikmat luar biasa. Ya, tidak ada suara bising. Kemudian tempat duduknya juga kita mau baca boleh pakai kitab konvensional, bisa juga lewat komputer. Jadi sudah ada, kita nyari kitab apa tinggal klik gitu. Masya Allah sekali. Saya coba perhatikan direct, Masya Allah, sedikit sekali. Padahal ulama-ulama kita ini, Masya Allah, banyak yang menulis termasuk menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi tadi ini mungkin kurang perhatian, ya, dari kita. Nah, ini mudah-mudahan jadi penyemangat, ya. Nah, ini selalu hadir di Masjid Nabawi. Nanti kalau ada yang umroh atau apa, sebisa mungkin pernah lah mengikuti pengajian itu. Ini iktidak, kita meniru para sahabat Rasulullah SAW, ya. Nah, ketika hadir di majelis ilmu ini, wa kana fil halaqati syaikhun ta'nasu bihin nafas, ya. Dilihat ada seorang syekh yang sudah sepuh, ya. Itu maksudnya Abdullah bin Salam. Dilihat-lihat itu, Masya Allah, orangnya kalem gitu, berwibawa gitu. Kemudian ketika selesai pengajian, orang-orang semua hampir mengatakan, ya, kepada kaumnya, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah. Bapak peserta pengajian, ibu-ibu yang keluar dari situ, siapa yang ingin melihat profil ahli surga, maka hendaklah lihat laki-laki ini. Gitu. Dia penasaran. Diikuti, ya, sampai ke rumahnya. Dan rumahnya, kata dia, ini berada di ujung kota Madinah. Masya Allah. Bisa kita bayangkan nih, ya. Kita yang bangun jam 3 saja, orang Indonesia ini kan rata-rata jarang yang mau hotelnya jauh. Beda dengan orang Pakistan. Orang India rata-rata hotelnya apa? Jauh-jauh itu. Dan mereka bisa lebih awal dari kita datang.
Orang Indonesia kadang-kadang, aduh, apalagi yang pembimbing ketok berapa kali ya, karena biasa tidur nggak pakai AC, ini pakai AC dingin luar biasa, ya, nggak bangun-bangun. Dan banyak yang malah sholat subuh saja malah ketinggalan, gitu nggak dapat. Nah ini memang butuh waktu jalan lebih lama, ya, lebih lama. Nah ini selesai dikejar, ya, sampai ke rumahnya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, kenapa? Ngikutin. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Kata saya, sami'atul qauma yaqulun. Saya mendengar tadi orang-orang hampir semua memperbincangkan kalau ingin melihat profil seorang laki-laki dari penghuni surga, maka engkau orangnya, gitu. Ya, ini kenapa? Ada apa? Gitu. Kata Abdullah bin Salam, saya juga tidak tahu. Allahu a'lamu bi ahlil jannah ya bunayya. Yang namanya penghuni surga ya tidak ada yang bisa menjamin. Allah yang maha mengetahui. Tapi kata Abdullah bin Salam, karena orang-orang sudah kadung menyebut seperti itu, mungkin ini dulu pernah, kata Abdullah bin Salam, saya mimpi. Dan dalam mimpi itu saya didatangi oleh seseorang, ya. Dan ini masih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini dalam tidur mengatakan, kum, bangun. Fakumtu, dan saya berdiri, ikut gitu. Apa yang diperintahkan. Fa'akhadha biyadi, kemudian tiba-tiba tangan saya ini dibawa, dipegang. Ini dalam mimpi, ya. Fa'idha ana bitariqin an shimali, dan ketika saya mau jalan ke sebelah kiri, oleh laki-laki ini apa? Ditarik ke sebelah kanan. Gitu. Ya. Faqala li da'ha fa innaha laysat laka. Ketika mau ke kiri ditarik kanan. Ini bukan jalan kamu, bukan jalan kamu, gitu. Fa nazartu, ya. Kemudian ditarik ke sebelah kanan, dia melihat di sebelah kanan ini yang dia jalan, ra'aitu raudhatan. Apa raudhah? Taman. Ya. Ketarik ke sebelah kanan, lihat ada raudhah wasi'atil arja, luas dan berwarna hijau. Gitu. Masya Allah. Di situ banyak sekali pohon-pohon yang warnanya apa? Hijau. Wa fi wasatiha, dan di tengahnya ada amud, tiang, ya, yang tinggi, ya. Itu tingginya menjulang jauh ke langit. Kata Abdullah bin Salam dalam mimpinya ini. Wa fi a'laha halqatun min zahab, dan di ujung daripada tiang ini ada bulatan, ada lingkaran yang itu terbuat dari apa? Dari emas, ya. Fakultu, kata orang ini, faqalali, orang yang tadi nuntunnya bilang, irqa alaihi, kamu naik ke atas. Kemudian kata Abdullah bin Salam, la astati, gimana saya mau naik? Ini tinggi banget, nggak bisa. Gitu. Akhirnya apa? Faja'ani wasifun farafa'ani. Saya tiba-tiba didatangi oleh orang, kemudian dia ngangkat saya, ya. Faraqaitu, dan saya naik ke atas hatta sirtu fi 'alal amud, sampai saya berada di puncak yang tadi itu, ya. Bulatan yang berwarna apa? Emas. Besoknya bangun, diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Islam ada yang disebut dengan tafsir ar-ru'ya, dan ini jarang sekali yang bisa. Saya tidak pernah melihat di Indonesia ada. Ya, kalau di televisi di negara Timur Tengah ada. Khusus ini syekh ini yang memang ahli menafsirkan takwil mimpi gitu. Jadi orang nanya itu, kalau ada orang malamnya mimpi, saya mimpi ini tafsirannya apa syekh? Ya, kalau dulu di kalangan para tabi'in ada namanya Ibn Sirin. Ibn Sirin ini termasuk ulama yang ahli dalam mentakwilkan mimpi, dan rata-rata ketika ditakwilkan itu benar, rata-rata benar, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, dikisahkan kepada Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, jalan yang tadi ke kiri itu adalah jalan ke neraka. Makanya Al-Quran menyebutnya, na'udzubillah ya, ashabus shimal, golongan kiri, orang neraka. Sedangkan ashabul yamin yang ke kanan ini jalannya orang-orang apa? Surga. Ya. Adapun tiang, ya, kata Rasulullah SAW, yang pertama dulu raudhah, taman itu adalah al-Islam, ya, Islam. Jadi kalau kita ingin masuk taman surga, syaratnya harus masuk apa? Islam. Wa ammal amud, sedangkan tiang yang tinggi ini adalah amududdin, tiang-tiangnya agama, ya, rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, ya, dan terus pokok-pokok. Wa ammal halaqah, dan adapun bulatan yang ada di atas itu yang terbuat itu adalah al-urwatul wusqa, adalah ikatan yang kuat. Maksudnya itu kalimat tauhid. Karena nanti kalimat la ilaha illallah dalam sebuah riwayat akan ditimbang, ya. Kemudian lawannya benda yang berat, itu lebih kuat kalimat apa?
la ilaha illallah. Makanya hadisnya disebut dengan hadisul bitaqah, kartu. Jadi nanti akan dituliskan kalimat la ilaha illallah berdasarkan orangnya. Nanti ditimbang, ini akan kuat, ya, akan lebih berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada amal apapun. Mudah-mudahan, makanya banyak sekali di antara kita berharap mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal, nafas terakhir yang kita hembuskan, kalimat yang muncul dari kita adalah apa? Kalimat thayyibah, syukur-syukur la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus bisa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baik pertahankan, yang belum baik mulai sejak ini. Kalau mau ditunda-tunda kapan? Yang lebih muda dari kita meninggal sudah banyak, apalagi yang sudah lebih tua. Ini kita sudah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti pada waktunya kita semua meninggal mudah-mudahan dalam mengikuti millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.